warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita saged kempal sareng-sareng mugi-mugi kabeh ingkang kempal pinaringan sehat wal afiat insyaallah ngantar sedaya urusanipun zahir batin waras zahir batin sing gadah hutang ngutangi lunas sing gadah hajat hajate kabul sing pengin mantu kelakon mantu sing pengin apa nih pengin apa wae kelakon insyaallah sing sae-sae nggih amin Allahumma amin. Kalau kuwatir nek sing pengen rabi lakon rabi sing ngamini sing wis rabi engko akhire. Medeni akhire. Yang bujangan kan berapa? Satu tok, yang lainnya kan sudah. Iqbal wis sudah kok. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sekarang ini berada di tahun baru Hijriah ya kan? Tahun baru Hijriah itu enggak ada di zaman Nabi loh. Tahun baru Hijriah itu enggak ada di zamannya Rasulullah SAW. Tahun baru Hijriah itu baru ada di zaman Sayyidina Umar. Kenapa? Karena waktu itu ada urusan pencatatan dokumentasi kah, utang piutang kah, itu bulannya ada, tahunnya tidak ada. Kalau bulan memang sudah dari jahiliyah sudah ada. Tapi kalau tahun itu belum ada ketika itu. Padha kados tiyang niku wonten cah nem niku nih. Kowe rabi kapan? Nek bulane wis enek, nek taune urung. Oh bulannya insya Allah Mei. Mei tahun berapa? Wallahu a'lam. Itu dulu gitu. Jadi akhirnya kumpul lah para sahabat. Ada ketika itu ada yang bilang, tahun pertama kelahirannya Kanjeng Nabi. Akhirnya ketika itu terus ada usulan, jangan kelahiran Kanjeng Nabi. Kelahiran Kanjeng Nabi itu kan Islam belum dikenal. Usul lagi, wafatnya Kanjeng Nabi, waduh. Sahabat itu musibah paling besar bagi mereka wafatnya Kanjeng Nabi. Jadi bagi mereka tuh orang tuanya mati biasa, istrinya mati biasa, anak mati biasa. Tapi kematian Kanjeng Nabi hancur hatinya mereka. Bahkan Bilal aja itu setahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang saya bayangin Bilal itu adzan. Jadi Bilal itu setelah wafatnya Kanjeng Nabi tidak bisa adzan. Karena sampai asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah itu tidak bisa melanjutkan adzan, nangis terus. Itu Bilal itu seperti itu cintanya sama Kanjeng Nabi. Bahkan karena ketok-ketokan Kanjeng Nabi itu makan tidak bisa, tidur tidak bisa, minta izin keluar dari Madinah. Akhirnya keluar dari kota Madinah Bilal. Ketika keluar dari kota Madinah tinggal di wilayah Syam, akhirnya ketemu perempuan nikah. Jadi jenengan bayangkan nikah, malam pertama mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Nah, padahal bojone mesti ayu. Mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi cuma bilang gini, Bilal, kau menjauhi aku Bilal. Masa menjauhi aku? Tidak kepengen ziarah kepadaku. Itu Bilal bangun tidur nangis, garwane iki jek anyar kinyis-kinyis loh Pak. Malam pertama loh. Ditinggal sama Bilal ziarah ke Rasulullah SAW. Itu setahun setelah wafatnya Nabi. Itu Bilal akhirnya, ketika itu Bilal diminta adzan sama Sayyidina Abu Bakar nolak, minta adzan sama Sayyidina Umar nolak, minta adzan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib nolak. Tapi datang Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah SAW. Datang, minta sama Bilal buat adzan. Akhirnya ketika Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain itu sampai karena kata-katanya Bilal itu indah, kata Bilal itu indah sampai itu bahasa Arabnya tuh saya sampai terngiang-ngiang. Tidak salah ya. Laqad i'tadartu li Abi Bakrin wa Umar. Wa amma minkuma fa inni akhsha in amna'a tirbatakuma minni fid dunya ayyamna'a jaddukuma tirbati minhu yaumal qiyamah.
Kurang lebih maknanya gini, kata Bilal ketika diminta sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain adzan, kata Bilal gini, saya sudah bilang tidak bisa adzan sama Abu Bakar, bilang nggak bisa adzan sama Umar, cuma kalian berdua yang minta. Saya mau ngomong apa? Aku takut kalau aku tidak nuruti kalian berdua di dunia ini, kakekmu nggak mau nuruti keinginanku di akhirat nanti. Li ajlikuma sau'adzan, karena kalian berdua saya akan adzan. Itu Bilal baru Allahu Akbar. Satu Madinah gempar. Karena terakhir adanya Bilal itu zamannya Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Pasar kosong, semua lari ke masjid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perempuan, anak kecil semua lari ke masjid. Sambil teriak Abu Aitha Rasulullah. Abu Aitha Rasulullah. Apa Rasul diutus lagi? Apa Rasul diutus lagi? Teriak-teriak seperti itu. Orang-orang perempuan laki semuanya kumpul sampai di masjid, ternyata kan Nabi waktu dimakamkan ada di masjid, ternyata yang adzan Bilal. Maka banjir tangisan di Madinah, belum pernah ada banjir tangisan. Pertama banjir tangisan terbesar wafatnya Nabi Muhammad, banjir tangisan yang kedua adzannya Bilal, karena masih ingat sama Rasulullah SAW. Dan sama Sayyidina Umar itu aja mau kasih tanggalan kok wafatnya Nabi, sahabat itu mikir, jangan, kita ini setiap ingat wafatnya Nabi sedih, itu musibah terbesar kita. Akhirnya terus kapan? Hijrahnya Rasulullah SAW, sepakati semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi Nabi SAW itu dakwah di Mekah, sembunyi-sembunyi 3 tahun. Yang terang-terangan 10 tahun. Berarti total berapa tahun? 13 tahun. Mendakwahi orang yang datang. Jadi orang-orang luar Mekah yang datang untuk haji, itu didakwahi sama Nabi 8 tahun. 8 tahun, itu kalau nggak salah tahun ke-9 atau ke-10, baru ada yang merespon. Berarti kurang lebih mungkin Kanjeng Nabi itu sudah mencoba untuk mendakwahi mereka 10 tahun. Itu ada yang merespon, berapa yang nyaut ajarannya Nabi? 6 orang tok ini, 6 orang. Ini Nabi Muhammad ini. Muhammad. Ini ngajak orang masuk Islam yang nyaut 6. Itu setelah percobaan 10 tahun, itu tidak pernah berhenti dakwah, tidak pernah ngresulo, tidak pernah gerundel. Makanya saya tuh sering nyampaikan jenengan yang terlibat dalam misi dakwah, apa kayak jadi takmir, jadi pengurus majelis, jadi aktivis majelis, jadi apapun juga. Syaratnya satu, harus kuat mental, tidak boleh baperan. Tidak boleh. Jenengan umpama, aku wis ngandani sadurunge ya wis rasakene rasa sisan, bubarke sisan. Tolong nek ngoten niku jangan dakwah. Jangan dakwah. Terus ngapain, Beb? Memang kok jual bakso, jual cilok, enggak apa-apa sekarepmu. Tapi dakwah jangan. Dakwah itu enggak boleh buat orang yang gampang ceklek, enggak boleh. Gampang baper itu enggak boleh. Dakwah bukan untuk mereka. Dakwah itu memang kamu akan diinjek-injek. Perasaanmu akan diceklek hatimu. Dan kamu akan rasakan itu. Kamu enggak salah disalahkan, kamu disalahpahami, kamu enggak dimengerti maumu, itu dakwah itu begitu. Tapi di situ berkahnya, lorone hatimu pas dakwah, itu nanti mendatangkan berkah sampai putra wayah panjenengan insyaallah. Allah Ta'ala enggak mungkin mengecewakan hambanya. Ayo putra wayah panjenengan semuanya dijaga sama Allah karena maunya tahammul. Karena jenengan itu kersa nandangi manah ingkang ceklek-ceklek keranten dakwah menika. Itu seperti itu dakwah. Ini Nabi SAW, ini Nabi loh Pak. Gantengnya ndak keturutan, pintar ndak keturutan. Itu ngajak pertama ndak ada yang mau, kedua ndak ada yang mau. Dipaitu. Itu sudah tahu ndak, itu Nabi itu usaha musim haji, itu Nabi keliling dari tempat ke tempat. Dari kemah ke kemah. Bilang saya ini utusan Allah, ini tuh ngajak orang diskusi Quran. Belakangnya Abu Lahab, pamannya. Ponakanku jangan percaya. Terus dengan kira besok Nabi selesai? Enggak, besok diulang lagi sama Nabi Muhammad. Itu sampai pernah Abu Lahab itu karena lihat Nabi enggak mandek-mandek, itu setelah ngikuti ngindel Nabi dari belakang, ngambil pasir lemparkan ke muka Nabi.
Buat aku repot. Belas Nabi Muhammad SAW diam. Jadi Anda bisa bayangkan, proses Islam ini sampai ke kita, ini air mata dan darah ini semuanya ini. Air mata dan darah, sawak dewe iki semua, ya Allah. Ngono we nyambut Kanjeng Nabi ya Nabi sallam alaika ngadeg ora gelem jek takok dalile endi. Cuma sekedar ngucap Sayyidina aja bingung apa? Kenapa kita harus mengucap Sayyidina? Kok kecil banget penghormatan kita sama Nabi Muhammad. Sedangkan sahabat itu ya Allah Bu, ojo kok ngormat Kanjeng Nabi. Darahnya Kanjeng Nabi itu ada yang minum darahnya Nabi. Nabi itu habis canduk sama Nabi buang, taruh di tempat yang orang tidak ada yang tahu. Sahabat megang, tempat orang tidak ada yang tahu, ya ning wetengku. Diunjuk darah Kanjeng Nabi. Jangan jenengan bayangkan darah Kanjeng Nabi gilani ke darah awake dhewe. Belas benten. Kanjeng Nabi itu keringetnya aja wangi. Dulu ada orang sahabat memantu, Nabi suruh nyumbang, Nabi tidak punya apa-apa. Kata Nabi ambilkan botol, Nabi kasih keringetnya, taruh di botol. Itu botol kalau dibuka dipakai, satu kampung semua kebawaan wanginya. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau ngusap kepalanya anak kecil, pulang ke rumah, di jalan, semua orang tahu ini habis diusap sama Nabi Muhammad. Wangi itu tidak hilang. Itu Nabi itu keringetnya beda, darah juga beda. Sahabat langsung minum darahnya Nabi. Pulang. Ya Rasulullah sudah taruh tempat yang aman, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Tapi jangan-jangan kamu minum ya, betul ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kamu tidak bisa masuk neraka. Kamu tidak bisa masuk neraka, darahmu nyampur sama darahku, tidak bisa masuk neraka. Itu sahabat itu cintanya sama Nabi luar biasa. Sayyidina aja golek dalil. Saya waktu itu berangkat umroh. Di Madinah. Mulai nek pilih biro umroh yang hati-hati. Untuk biro umroh orang tidak cinta Nabi, selasa mangkat sisan. Itu mau masuk ke Masjid Nabawi, dikumpulkan semua jamaah, dia bilang gini, Bapak Ibu hati-hati ya, kita niatnya bukan ziarah Nabi, kita niatnya adalah mau masuk ke Masjid Nabawi. Ini kan goblok-gobloknya orang ini. Ngapunten saya pakai bahasa kasar, ngapunten nggih. Lah Masjid Nabawi ki mulya gara-gara sapa? Lah iya lah kok ndak ziarah Kanjeng Nabinya ndak boleh, niatnya suruh ziarah ke Masjid Nabawi. Lah kali loh. Lah Nabawi itu mulia karena Nabi kok. Saya pernah ketemu sama satu keluarga, umroh bareng sama saya. Ini keluarga ini mungkin sudah umroh, sudah belasan kali, tapi pembimbingnya tidak begitu cinta sama Nabi. Itu ketika saya ajak ini saya kasih tahu makamnya Nabi di sini, dia nangis. Kenapa? Selama ini dia umroh tidak pernah dikasih tahu makamnya Nabi di mana. Jadi masuk Masjid Nabawi tapi tidak pernah ngerti di mana makamnya Kanjeng Nabi. Bayangkan coba. Sebelum gua kabeh kelakon umroh ziarah insyaallah. Amin Allahumma. Insyaallah. Itu cinta sama Nabi itu harus ada dalam hati. Nah, jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini saya belum masuk ke inti tema, jadi baru pembukaan ini. Tapi inti tema tidak usah panjang-panjang, nanti tanya jawabnya aja insya Allah ya. Jadi gini, itu kan Nabi ngajak orang, itu baru yang menerima 6 orang. 6 orang ini dari mana? Dari suku Yathrib, dari wilayah Yathrib. Yathrib itu nanti berubah nama jadi Madinah atau Thaibah. Makanya kan ada qasidah ya Thaibah ya Thaibah ya dawal ayana. Itu qasidah apa? Wahai Madinah, itu dulu. Itu tidak salah itu ya Allah, itu masih ada beberapa sesepuh. Kalau tidak salah ya, Kiai Mbah Kiai Thaifur Purworejo itu ketika gue di Mekah masih ketemu orang-orang yang dulu perginya dari Mekah ke Madinah itu dulu masih naik onta. Masih naik onta. Itu dulu orang-orang, kalau kita tuh ziarah itu kan ruah ya kan? Sana tuh kalau ziarah Rajab.
Makanya tradisi Rojabiyah itu dari masyayikh yang ada di Mekah Rojabiyah itu karena mereka ziarahnya Rojab. Nah, kalau ziarah Sa'ban, Ramadan mesti di Madinah nanti. Perjalanan kan bisa lama. Jadi ziarahnya itu akhirnya dibeli Rajab, Sa'ban baru pulang. Nah, sama subhanallah tradisi-tradisi para ulama yang sanatnya sambung ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di Indonesia juga dilakoni. Alhamdulillah. Nah, onta itu betul. Kalau masuk batas kota Madinah, enggak usah dituntun. Onta itu akan jalan kenceng sampai ke makam Nabi. Di depan makam Nabi onta-onta itu nangis. Maka kan ada di Maulid di Bae sebagai wada jadba zimami wala tasuqha faqaidu syauqiha lil hayyi jadzib. Itu kata Syekh turun di Ba'i, kalau membawa unta ke Madinah, culno tali kendalinya. Kenapa? Rindunya sama Nabi Muhammad akan mengantarkan dia ke makam Nabi. Tidak sama Mbah Yataifur itu masih menangis itu. Jadi unta-unta nanti kalau sudah kumpul, unta-unta nanti nangis-nangis di depan makam Nabi Muhammad. Long unta iso kangen karo Kanjeng Nabi menungso ki ora iso. Unta iso kangen nama Nabi, menungso kok ora iso. Kok tidak pernah ada. Kapan ya malam ini mimpi Nabi Muhammad? Tidak pernah ada gitu. Mudah-mudahan kita bisa mimpi ketemu Nabi insya Allah. Kalau pengen mimpi ketemu Nabi ya tidurnya tuh ya yang rotok pantai. Mosok mimpi ketemu Nabi turu koloran ya ndak ya rotok. Apa sarungan kayak apa piye cok koloran tok nggih. Korongan kok koloran junub sisan aduh. Ya Allah alam sih memang rezekinya ya tetap mimpi cuma ya rotok-rotok pantas-pantas sirik lah mau tidur anu ngolesi minyak wangi sih. Siapa tahu ketemu Kanjeng Nabi nanti malam gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi Nabi akhirnya dakwahin orang-orang yang haji itu, yang nyambut Yathrib. Dari semua kota, kenapa yang pertama kali dipilih untuk jadi pelindungnya Nabi Muhammad itu kok Yathrib? Itu ada rahasianya. Ada rahasia yang tidak sembarangan. Jadi Yathrib itu dulu pernah ditinggali sama sebagian ulama yang dia ngelihat bahwasanya di tempat ini akan diturunkan Nabi akhir zaman. Karena barokah niatnya para ulama itu cucu-cucunya akhirnya jadi penerusnya, penolong dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi jenengan itu Bapak Ibu ini ngelakoni kesayangan, anak pupaya itu insya Allah dapat barokahnya. Dan jenengan dari maulidan gitu jangan mbok kira wis teko bar kuwi mulih mangan wareg glegeken turu mboten. Ini hadir maulidan ini kita ndak tahu. Anak kita mungkin berkat majlis malam hari ini anak kita ada yang akidahnya dijaga sama Allah. Ada yang dijauhkan dari bala. Ada yang dapat perlindungan dari Allah. Ini majlis yang berkahnya luar. Itu kakek kesekian. Kakek kan kesekian. Kakek-kakeknya itu akhirnya punya cucu. Kakeknya akhirnya punya cucu. Nah, ketika Nabi Muhammad itu masuk ke kota Madinah, itu Nabi Muhammad SAW kan semua orang rebutan untuk narik unta Kanjeng Nabi. Rumahku kan gitu kan. Siapa tidak pengen dinepi sama Kanjeng Nabi Pak? Melaku wangi kok. Kanjeng Nabi ini Nabi, sak omah wangi terus. Tidak usah pakai apa? Air freshener atau kan sekarang ada wangi ala lemon. Saya pernah dapat wangi-wangian bau kopi. Itu mau ditaruh di pengajian aku bingung. Waduh, tak taruh di mobil aku lunga pengajian dikira bareng ngombe kopi ketahan kopi ya aku. Bau kopi kan ada macam. Ini rumah tuh wangi. Itu rebutan. Akhirnya kata Nabi, kata Nabi, jangan. Fa innaha ma'murah. Dia itu nanti akan dituntun untuk ke satu tempat. Ini ontaku ini ada yang nuntun. Ada ontanya Depro, di mana? Samping rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tinggal di situ. Setelah itu Abu Ayyub Al-Ansari, ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari ini tinggal bareng sama Nabi. Ini biar tahu ya, Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat. Dia mungkin itu pertemuan pertama dengan Nabi mungkin. Karena dia kan tinggal di Madinah, Nabi kan baru datang di Madinah. Tapi jadi pengen cintanya sama Nabi seperti apa? Ketika Abu Ayyub Al-Ansari ini itu bingung.
Dia rumahnya itu tingkat. Kalau dia di atas, kok Nabi di bawah ndak enak. Dia pengen Nabi di atas. Dan Nabi ndak, masih banyak tamu yang datang. Aku di bawah aja biar gampang kalau tamu datang. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari tinggal di atas, Nabi Muhammad di bawah. Tahu ndak Abu Ayyub Al-Ansari itu selama tinggal di atas, ndak pernah jalan di tengah rumahnya, ndak pernah. Mesti ngelipir. Kenapa? Takut pas aku nginjek, pas bawahku Kanjeng Nabi. Saking hormatnya sama Kanjeng Nabi. Nah, untuk gitu Pak, ini enggak usah pakai tanya dalilnya mana Pak. Itu cinta namanya. Itu namanya cinta. Lalu yang mau hormat Kanjeng Nabi, kakian takut dalil, akhirnya enggak situ hormat Kanjeng Nabi. Itu. Terus suatu malam ada wadah air yang tumpah, takut ngerembes netes Kanjeng Nabi. Semua kain, akhirnya itu malam cuaca dingin, akhirnya tidur kedinginan semua karena kainnya dibuat untuk natai airnya biar tidak sampai netes ke Kanjeng Nabi. Akhirnya satu Kanjeng Nabi tahu, Kanjeng Nabi pindah ke atas. Abu Ayyub Al-Ansari di bawah. Tiap hari ngasih makan ke Nabi. Ngasih makan. Nanti kalau Nabi sudah makan sama keluarganya, kan dibawa lagi talamannya ke bawah itu nanya, bekas tangannya Kanjeng Nabi mana? Ini, nanti makannya di situ semuanya. Jadi kan piringnya tuh gede gini loh Pak. Piringnya itu kan gede gini, piringnya itu kan gede. Jadi nanti kan ada keluarga Nabi kan di atas. Nanti kan Nabi makan. Nanti saya tuh diturunkan. Tadi Nabi makannya sebelah mana? Sebelah sini. Nanti semua satu keluarga itu makannya dari sebelah sini semua. Karena pengen dapat berkahnya Nabi. Nggak usah tanya dalil kalau gini. Nggak usah tanya dalil. Nah, ketika itu pernah satu kali naruh makanan turun, bekas tangan Kanjeng Nabi di mana? Ndak ada, Nabi ndak makan. Wah, kiamat, kok iso? Apa jojo haram apa piye? Dateng sowan ya Rasulullah, makanannya tadi kok ndak dimakan, kenapa? Kata Nabi, oh ya ada bawangnya. Karena bawang itu membuat bau mulut. Nah aku kan berbicara dengan orang yang tidak kamu ajak bicara. Maksudnya para malaikat. Jadi memang tidak pakai bawang. Jadi kayak itu. Kata Abu Ayyub, oh tapi itu tidak haram lah. Kata Abu Ayyub, sorry. Mulai hari itu bawang tidak pernah masuk ke rumahku. Jangankan makan, masuk rumahnya aja tidak. Bukan haram, enggak, tapi Nabi enggak makan, saya juga enggak. Terus jangan jenengan terus gaya niru orang nganggo bawang, bojomu mumeti apa yang kau akhiri. Ini kan aja, apa? Contoh aja. Kita enggak pakai bawang ya bingung, ada sambal bawang. Nanti sedep-sedepan pakai bawang goreng, bawang goreng gitu. Tak apa-apa pakai bawang, enggak apa-apa usah. Karena kita kan tidak ngomong sama malaikat ya. Mentok Israel paling. Nah, hadirin dimulakan Allah Ta'ala. Tahu enggak? Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari tiba-tiba Nabi tanya, mana suratnya? Mana suratnya? Nah, ketika itu akhirnya, surat apa? Surat yang dari kamu. Ternyata jadi dulu ada namanya Raja Tuba. Raja Tuba ini tiap keliling itu mesti disambut. Kecuali masuk Mekah tidak disambut. Karena orang Mekah punya Ka'bah, jadi tidak begitu kagum sama selain Ka'bah. Akhirnya Raja Tuba punya niatan buruk mau menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba sakit, akhirnya ketahuan obatnya karena niat buruk menghancurkan Ka'bah, akhirnya tobat, sakitnya sembuh, punya ulama-ulama, punya tim ulama, tim cendekiawan. Ketika Raja Tuba mau perjalanan itu keliling dunia. Ketika lewat Madinah, tim ulamanya tidak mau ikut, bilang saya mau tinggal di sini karena Nabi akhir zaman keluarnya di sini. Akhirnya Raja Tuba kirim surat sama Kanjeng Nabi. Kepada Nabi akhir zaman pesan ini itu dan sebagainya. Ternyata rumahnya itu yang dititip surat itu kakeknya Abu Ayyub Al-Ansari. Bayangkan. Karena niatnya pengen hormat Kanjeng Nabi dijaga sampai ontanya Nabi diarahkan ke rumahnya dia. Karena barokah pengen hormat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi kalau lihat ada ulama berjuang isni atau ngati, muga-muga engko putuku ya ini sing kaya ngene, sing ngurip-nguripi agama kaya ngene.
Gitu loh, nanti insya Allah diwujudkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat Bapak Ibu, amal soleh kita bukan hanya untuk kita, tapi berkahnya untuk anak cucu kita semuanya. Tidak perlu diperhatikan, maksiat kita juga khawatirnya ngaruh. Mulai ya ojo aneh-aneh, ojo nganggo pinjol, riba, slot, judi online, nyawang sing haram, tinggalkan semua ya. Insyaallah semoga anak cucu kita dijaga sama Allah Ta'ala. Amin Allahumma